Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sobat pembelajar? Hari ini bertemu lagi dengan Putri Cahyani dengan materi determinan matrik. Ada beberapa hal yang nanti akan kita pelajari, antara lain mengenai materi determinan. Kemudian ada contoh soal determinan, kemudian soal latihan determinan. Baik, nanti yang akan kita pelajari dulu adalah mengenai materi determinan matrik. Apa sih determinan matrik itu? Determinan matrik A biasanya ditulis dengan det A atau bisa dituliskan dengan A mutlak. Determinan matrik dapat dicari dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan metode Sarus. Cara penyelesaiannya yaitu misalnya ada matrik A dengan elemennya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I. Nanti pada penyelesaiannya adalah dengan menambahkan dua kolom di belakang matrik, yaitu kolom pertama dan kedua pada matrik. Cara penyelesaiannya adalah dengan cara mengalihkan dari elemen matrik A kali E kali I, kemudian menambah perkalian dari B kali F kali H ditambah C kali D kali H, kemudian dikurangi dengan perkalian dari C kali E kali G dikurangi A kali F kali H dikurangi B kali D kali I. Nah, kemudian cara yang kedua adalah dengan metode kofaktor. Bagaimana dengan cara metode kofaktor? Jika elemen atau matrik dari A, I, J dengan odo N kali N, di mana N-nya lebih dari 2, maka determinan dari matrik A itu nilainya adalah A I1 kali KI1 ditambah AI2 kali KI2 dan seterusnya sampai AIN dikali KIN, di mana I-nya itu berupa bilangan real, bisa 1, 2, 3 dan seterusnya. Sementara itu untuk determinan matrik A, kalau kita menggunakan A1J, maka itu dikalikan dengan K1J ditambah A2J kali K2J dan seterusnya sampai ANJ dikali KNJ, di mana J-nya juga sama, merupakan bilangan real 1, 2, 3 dan seterusnya. Berikutnya yang akan kita bahas adalah determinan matrik ordo 2 kali 2. Jika matrik berordo 2 kali 2, misalnya matrik A dengan elemen A, B, C, D, maka penyelesaian untuk determinan dari matrik A adalah selisih antara perkalian dari elemen-elemen pada diagonal utama dengan elemen-elemen pada diagonal kedua. Kita lihat perumusannya. Jadi kalau matrik A, B, C, D, maka determinan matrik K itu adalah perkalian dari A kali D dikurangi dengan B kali C. Itu adalah untuk
penyelesaian menentukan determinan matriks ordo 2 kali 2. Berikutnya kita bahas mengenai determinan matriks ordo 3 kali 3. Tadi sudah kita singgung, jika untuk determinan matriks ordo 3 kali 3 bisa diselesaikan dengan menggunakan aturan Sarus. Misalkan matriks A itu elemennya terdiri dari A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka determinan dari matriks A dengan menggunakan cara Sarus adalah berikut. Nah, sama seperti tadi, ditambahkan dengan 2 kolom pertama dan kedua. Kemudian ini tadi sudah A dikali E kali I ditambah dengan B kali F kali G ditambah dengan C kali D kali H kemudian dikurangi dengan perkalian antara C kali E kali G dikurangi dengan perkalian dari A kali F kali H dan yang terakhir dikurangi dengan perkalian dari B kali D kali I. Ya. Yang selanjutnya kita pelajari mengenai minor dari matriks atau biasanya disingkat MIJ, di mana matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Untuk pemahamannya nanti kita lihat ke contoh. Misalnya di sini ada matriks A, elemennya 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Maka minor dari baris pertama kolom pertama itu adalah ini ya, dari baris pertama kolom pertama. Maka nilai minornya adalah yang tidak digaris, jadi 3, 5, 8, 9. Kita contohkan yang lainnya. Misalnya minor baris kedua kolom ke-3, baris kedua kolom ke-3. Kita lihat yang kita coret adalah baris kedua dengan kolom ke-3. Sehingga yang tidak tercoret adalah 2, 4, 7, 8. Itu adalah minor dari matriks elemen baris kedua kolom ke-3. Dan seterusnya nanti kita bisa membuat nilai minornya dari keseluruhan matriks. Selanjutnya kita pelajari mengenai kofaktor matriks. Kofaktor suatu elemen baris ke I dan kolom ke J dari matriks A dilambangkan dengan KIJ sama dengan min 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ atau minornya. Misalnya matriks A seperti yang tadi, elemennya adalah 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Maka nilai kofaktornya adalah min 1 pangkat 1 ditambah 1 dikalikan dengan minor baris pertama kolom pertama tadi yang di depan
yaitu 3, 5, 8, 9. Kemudian di sini min 1 pangkat 2. Berarti min 1 kali min 1, maka nilainya adalah 1. Nah, di dalam kurung adalah perkalian dari 3 kali 9, 27, dikurangi dengan 5 kali 8. Sehingga di sini 27 dikurangi 40. Hasilnya adalah min 13. Min 13 ini adalah kofaktor dari elemen baris pertama kolom pertama. Contoh berikutnya, kofaktor pada baris ketiga kolom kedua. Maka min 1 pangkat 3 plus 2, sehingga min 1 pangkat 5. Karena pangkatnya ganjil, maka hasilnya di sini adalah min 1. Atau satunya tidak ditulis di sini. Kemudian minornya itu adalah 2 kali 5 dikurangi 6 kali 1. Sehingga di sini min 10 dikurangi 6. Hasilnya adalah min 4. Oke, bisa dipahami ya mengenai cara mencari nilai minor maupun kofaktornya. Sekarang ke contoh soal. Contoh soal untuk determinan matrik ordo 2 kali 2. Tentukan determinan setiap matrik berikut. Contohnya adalah matrik A dengan elemen 3, 2, 1, 4. Kemudian contoh yang kedua soalnya adalah matrik P dengan elemen 3, 4, min 2, 2. Penyelesaiannya adalah dari matrik A 3, 2, 1, 4, maka determinan dari matrik A itu adalah 3 kali 4 dikurangi 2 kali 1. Sehingga 12 dikurangi 2, hasilnya adalah 10. Soal yang B, matrik P elemennya adalah 3, 4, min 2, 2. Maka determinan dari matrik P adalah 3 kali 2 dikurangi 4 kali min 2. Sehingga di sini 3 kali 2 adalah 6. Min kali min 4 kali min 2 hasilnya adalah plus 8. Sehingga ketemu determinan matrik P-nya adalah 14. Contoh soal berikutnya, determinan matrik untuk yang ordo 3 kali 3. Tentukan determinan matrik berikut dengan cara sarus dan kofaktor. Yang A adalah matrik A diketahui elemennya adalah 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9. Yang B, matrik Q dengan elemen 1, 0, 0, 4, 3, 2, 5, 6, 7. Penyelesaiannya, yang pertama dengan metode sarus. Kita lihat di situ untuk matrik A dengan elemennya 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 8, 9 ditambahkan 2 kolom lagi dari kolom pertama dan kolom kedua. Kemudian nanti akan kita hitung perkaliannya. Untuk metode sarus, maka hasilnya adalah, kita lihat di sini 2 dikali 3 dikali 9 ditambah 4 kali 5 kali 7 ditambah 6 kali 1 kali 8 dikurangi
6 kali 3 kali 7 dikurangi 2 kali 5 kali 8 dikurangi 4 kali 1 kali 9. Kita hitung penyelesaiannya, hasilnya ternyata adalah 0. Oke, untuk soal berikutnya, soal yang sama tapi dengan metode kofaktor, yaitu dengan ekspansi kolom pertama terlebih dahulu. Kita lihat di situ. Dengan cara ekspansi 2 ini kita lihat nilai adalah pusat pada atau elemen pada baris pertama kolom pertama. Dia dikalikan dengan minornya karena baris pertama kolom pertama, maka minornya adalah 3, 5, 8, 9. Kalau di sini plus, maka di sini min 1, di sini 1 dikalikan dengan minornya 4, 6, 8, 9, kemudian ditambah dengan baris ketiga kolom pertama ada 7 dikali dengan minornya 4, 6, 3, 5. Itu dengan ekspansi atau dengan metode kofaktor. Hasilnya adalah 2 dikali 27 dikurangi 40 dikurangi 36 dikurangi 48 ditambah 7 dikali 20 dikurangi 18. Hasil akhirnya adalah min 26 ditambah 12 ditambah 14 sama dengan 0. Sama ya hasilnya, baik menggunakan metode Sarus maupun dengan metode kofaktor. Yang berikutnya soal yang B, di mana elemen dari matriks Q itu adalah 1, 0, 0, 4, 3, 2, 5, 6, 7 ditambahkan dengan 2 kolom pertamanya, kolom pertama dan kedua, maka determinannya caranya sama tadi dengan metode Sarus, 1 kali 3 kali 7, 0 kali 2 kali 5 ditambah 0 kali 4 kali 6 dikurangi 0 kali 3 kali 5 dikurangi 1 kali 2 kali 6 dikurangi 0 kali 4 kali 7, dimana hasilnya 21 dikurangi 12, ketemu nilai akhirnya adalah 9. Nah, silakan nanti untuk metode kofaktor dicoba sendiri ya. Berikutnya untuk soal latihan. Yang pertama, tentukan determinan dari matriks A, B, C, D berikut. Kemudian yang kedua adalah jika diketahui matriks pada soal nomor 1, tentukan determinan dari perkalian matriks A kali B dan determinan dari perkalian matriks B kali A. Untuk perkalian sudah kita bahas di materi sebelumnya. Kemudian soal latihan yang ketiga, yaitu diketahui nilai matriks A dan matriks B. Disuruh mencari nilai X dari kedua matriks yang nilainya belum diketahui.
Baiklah, untuk materi determinan matrik kali ini saya cukupkan. Jangan lupa dikerjakan soal latihannya 3 nomor. Selamat mengerjakan. Tetap semangat para sobat pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.